Terimalah salam kasih dalam nama budaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir PKN. Nah, perkenalkan nama saya Alvina Mudita Lamasari dengan NIM 2022.23.0772. Simaklah video saya ini dengan seksama. Terima kasih. Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah beli mobil baru, jadi modal buat bikin usaha, atau ditabung terlebih dahulu? Tentu jawabannya macam-macam, tapi yang jelas, apapun pertimbangannya, pasti itu semua udah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pernyataan-pernyataan yang ada di dalam ilmu satu ini. Meskipun erat hubungannya, ilmu ini gak cuma bahas soal uang aja, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Jadi siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia membangun peradaban. Sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarahnya, budaya bahkan politik. Ini dia, ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan-pilihan manusia. Itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak hal. Tapi pastinya gak mungkin semua keinginan itu tercapai. Karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Keputusan untuk apakah misalnya ini ya sederhananya. Apakah kita perlu membangun jalan tol atau tidak? Nah, kita mikir kalau bangun jalan tol itu maka harus dihitung dulu dampak ekonominya. Misalnya, kita ada kemacetan nggak nantinya? Kita perlu bangun jalan tol nggak? Sebelum kita bangun jalan tol, kita hitung untung dan ruginya. Seperti apa? Nah, itu di dalam ilmu ekonomi juga akan dibahas. Mungkin sederhananya seperti apa? Nah, sederhananya misalnya aja, kenapa sih ketika misalnya menjelang lebaran, itu harga telur atau daging naik? Karena yang permintaannya kan banyak kan? Karena orang menu lebaran beli banyak daging dan beli banyak telur. Di dalam ilmu ekonomi itu juga dibahas. Kenapa itu terjadi kenaikan? Kalau terjadi kenaikan di dalam banyak permintaan, maka ilmu ekonomi itu akan bahas juga bagaimana harga itu tidak naik. Maka kita bisa menyiapkan misalnya produksi seperti apa gudangnya, seperti apa. Makanya ilmu ekonomi bisa kita ibaratin kayak benda, yaitu kerang ajaib. Karena ilmu ekonomi ini ngajarin kita untuk berpikir keras, apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita mencapai atau tercapai sampai sepuas-puasnya dengan usaha kecil-kecilan. Semua itu dibahas lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan yang bikin kita pengen melakuinya, sampai apa aja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan tersebut. Dan disadarin atau enggak, dasar-dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita terapin di dalam kehidupan sehari-hari. Pas kita dihadapin pilihan tentang bedanya kalau udah berurusan sama benda ini, tentunya pilihan kita nggak boleh diputusin pakai perasaan aja. Supaya akurat kita bisa pakai angka-angka dan data-data yang diterapin di semua kegiatan yang berhubungan angka-angka dan data. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan, gak cuma di warung aja, tapi juga perusahaan besar, bahkan sampai di tingkatan negara tinggi yang bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasehat kita. Tapi pastinya wujudnya bukan kulit kerang yang bisa ngejawab pertanyaan melainkan grafik, angka, dan diagram. Ilmu ekonomi jadi alat yang bisa kita andalin untuk ngadepin pilihan-pilihan sulit tentang mengelola keuangan. Dan itu nggak cuma sekarang, tetapi juga dari dulu bahkan hingga ke masa depan. Dahulu kan, ketika uang belum ada, ekonomi lahir dari perdagangan maju selangkah dari sistem barter orang-orang Mesopotamia. Biasanya nitipin harga atau harta-harta mereka di kuil supaya aman, dan sebagai gantinya dapat surat jaminan tanda penitipan.
Surat inilah yang kemudian saling dipertukarkan orang-orang yang seiring waktu menjadi layak alat tukar sendiri. Alat tukar resmi pertama yang dicatat sejarah muncul di daerah bernama Babilonia. Tapi bentuknya bukan uang, melainkan logam perak. Dan tiap kali belanja, kita mesti nimbang berat bongkahannya. Perak dulu baru di tanah yang bernama Lydia. Uang dalam bentuk koin pertama populer dan bikin kita nggak perlu lagi nimbang-nimbang berat logam atau bingung mastiin apakah logam perak itu murni atau enggak. Sistem inilah yang kemudian juga dipakai Yunani dan Romawi kuno. Kalau uang yang kita kenal sekarang ada wajah-wajah para pahlawan. Itu semua berkat raja yang satu ini yang maksa semua orang nerima dipakainya uang tersebut, karena kalau ada yang nolak itu sama aja kayak merendahkan sang raja. Tapi caranya bertahap. Antara yang besar bikin persebaran ekonomi yang kuat itu pula yang bikin kerajaan Romawi berjaya karena punya pasukan yang digaji dengan garam atau bahasa Latinnya salarium. Bahkan saking besarnya pengaruh Romawi kuno dalam ekonomi, uang mereka masih digunakan bahkan sampai berabad-abad setelah kerajaannya udah runtuh. Kemudian kita sampai di abad pertengahan di kota bernama Florence. Ada keluarga bankir yang menjadi raksasa di dunia keuangan. Keluarga De Medici namanya berhasil menguasai kekuatan ekonomi, berarti punya kekuatan politik keturunan keluarga ini. Kemudian nyebar ke negara-negara Eropa lain, nularin ilmu mereka ke sana. Inilah juga yang jadi penyebab waktu itu Inggris dan Belanda bisa menjadi bangsa yang sangat kuat. Orang-orang pinter ekonomi di sana didengar suaranya dan menjadi penasehat raja. Saking ngaruhnya, mereka lah yang menjadi cikal bakal sistem MPR dan DPR yang sekarang diterapi di banyak negara di seluruh dunia. Ya bahkan politik pun dimulai dari ekonomi. Dan akhirnya di dunia modern, pemahaman ekonomi modern yang paling terkenal pertamanya datang dari sosok yang bernama Adam Smith. Adam Smith itu tahun 1700-an, itu dengan bukunya The Wealth of Nations, intinya adalah pengen menjelaskan bahwa itu tentang fenomena pasar. Dan di dalam buku ekonomi, mekanisme pasar itu adalah mekanisme yang dianggap terbaik untuk mengambil keputusan. Artinya kalau misalnya sistemnya komunis, itu kan kita harus hitung berapa orang yang butuh baju terus. Nanti negara akan bikin baju, nanti akan didistribusikan kan. Orang bingung dengan sistem pasar ini. Orang itu tidak perlu seperti itu. Artinya orang yang produksi baju, ya produksi aja orang yang pengen baju. Ya kan? Ini akan ketemu di pasar, nanti harga itulah yang sebenarnya kita anggap invisible hand harga. Itu bisa mempertemukan antara penjual sama pembeli. Zaman dulu penyebabnya kemiskinan. Seseorang cuma ada satu kemungkinan, ia lahir dari orang tua yang miskin. Kalau orang atau ayahnya bekerja jadi petani, anaknya pun begitu. Akhirnya orang miskin akan tetap miskin, sementara orang kaya akan terus bertambah kaya. Dari sinilah kesenjangan terus bertambah nyata. Tapi zaman berubah dan ada satu senjata yang bikin nasib kita berubah, yaitu pendidikan. Di sini belajar ekonomi emang gak otomatis bikin kita jadi kaya, tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Kalau di awal video ini kita cuma bisa memilih ilmu ekonomi, juga ngasih tahu suatu hal yang bahwa nilai itu bisa diciptakan lewat jasa maupun perdagangan. Dan dari sanalah kita bisa menerangkan batas kelas ekonomi maupun sosial. Itulah dia ilmu ekonomi yang menjadi alasan suatu bangsa bisa maju, sekaligus alasan suatu bangsa bisa hancur kalau nggak pintar gunainnya. Dan setelah ini kita akan semakin memperdalam pengetahuan tentang bangsa itu sendiri, tentang gimana masyarakat menjalani pemerintahan dan membangun negara, atau tentang gimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan sampai bertemu di ilmu politik. Informasi Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF
memperkirakan ekonomi Indonesia akan bertumbuh stabil di angka 5% pada tahun 2023 dan 2024. Proyeksi ekonomi RI ini jauh lebih baik dibandingkan dengan perkiraan-perkiraan IMF untuk global yang berada di angka 3% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun depan. Meski perkiraan ini tidak berubah dari laporan sebelumnya, namun IMF memprediksi tingkatan inflasi Indonesia bisa mencapai 3,6 secara year on year pada akhir tahun 2023. Sementara itu, laju inflasi Indonesia pada tahun depan yakini akan melandai di level 2,5 secara year on year. Penasehat ekonomi dan Direktur Riset IMF, Pierre Oliver Gourwas, mengatakan ada perbedaan penting yang muncul di tataran ekonomi global sehingga aktivitas di beberapa wilayah jauh di bawah proyeksi sebelum pandemi. Mengungkapkan perlambatan ini lebih terasa di negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang, meskipun banyak pula negara maju yang terbukti tangguh. Misalnya Prospek pertumbuhan Amerika Serikat telah direvisi naik dengan konsumsi dan investasi yang tangguh. Sementara aktivitas kawasan Euro direvisi turun. Tidak hanya itu, di Tiongkok juga tengah menghadapi tantangan yang semakin besar akibat krisis real estate dan melemahnya kepercayaan. Terima kasih telah menonton video saya. Akhir kata untuk menutup video ini adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.